Halo semuanya, perkenalkan aku Nadia Putri dengan NPM 0661222158 dari kelas 7E. Video ini aku buat sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Farmasi Sosial di bawah bimbingan Ibu Hanifah M. Farm. Tahukah kamu, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 masih mencapai 21,5%. Sementara target nasional tahun 2024 adalah 14%. Artinya, masih banyak anak Indonesia yang beresiko mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Padahal, masa depan bangsa ada di tangan mereka. Terdapat 7 faktor utama yang menyebabkan stunting pada balita di Indonesia. Yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal. Bayi yang tidak menerima ASI eksklusif selama 6 bulan beresiko lebih tinggi mengalami stunting karena kehilangan asupan gizi dan antibodi alami. Yang kedua, berat badan lahir rendah atau di bawah 2.500 gram. Bayi dengan berat badan lahir rendah cenderung mengalami hambatan pertumbuhan dan daya tahan tubuh yang lemah. Lalu ketiga, ada riwayat penyakit infeksi seperti diare ataupun infeksi saluran pernapasan berulang yang dapat mengganggu penyerapan gizi anak. Keempat, tinggi badan ibu yang rendah. Ibu dengan tinggi di bawah 150 cm beresiko memiliki anak stunting. Kelima, pendidikan ibu yang rendah. Pengetahuan yang kurang tentang gizi dan pola asuh anak membuat ibu kurang optimal dalam memenuhi kebutuhan anak. Yang keenam adalah pendapatan keluarga yang rendah. Keterbatasan ekonomi berdampak pada sulitnya akses pangan bergizi dan layanan kesehatan. Dan yang ketujuh ada status gizi ibu hamil. Ibu hamil yang kekurangan gizi atau energi kronis dapat membuat bayi lahir dengan berat badan rendah dan pertumbuhan tidak optimal. Lalu, bagaimana cara kita mencegah stunting? Nah, terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, pastikan asupan gizi seimbang. Ibu hamil perlu rutin memeriksakan kehamilan, mengonsumsi makanan bergizi, dan makan tablet penambah darah. Kedua, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu setelah 6 bulan berikutnya, dapat diberi juga atau diberikan pendamping seperti makanan pendamping ASI yang bergizi dan aman. Ketiga, pastikan anak mendapat imunisasi yang lengkap dan pantau tumbuh kembangnya secara rutin di posyandu. Keempat, jaga kebersihan dan sanitasi lingkungan dengan cara cuci tangan dengan sabun, gunakan air bersih, dan buang limbah secara benar untuk menghindari atau mencegah infeksi. Kelima, libatkan semua pihak. Pencegahan stunting bukan hanya tugas dari tenaga kesehatan, tetapi juga dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah yang bekerja sama dalam program konvergensi pencegahan stunting. Dan yang terakhir, tingkatkan edukasi dan kesadaran keluarga agar orang tua memahami pentingnya gizi dan pola asuh yang baik sejak dini. Semuanya, stunting bukanlah takdir. Kondisi ini bisa dicegah dengan perhatian, kepedulian, dan tindakan nyata sejak dini. Mari kita dukung gerakan cegah stunting dari sekarang, mulai dari keluarga kita sendiri, yaitu cukupi gizi ibu hamil, berikan ASI eksklusif, dan pantau tumbuh kembang anak dengan rutin. Dengan langkah kecil hari ini, kita dapat wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Terima kasih telah menyimak video edukasi dari aku. Tetap semangat dan jadilah bagian dari Indonesia Bebas Stunting.